Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba lagi kawan-kawan semuanya dimanapun kalian berada, dengan pengantar jenazah channel Harry Reborn. Yang baru menemukan channel kita, yang baru melihat video ini, tolong bantuannya di subscribe teman-teman, di like juga di komentari agar channel ini bisa berkembang, agar saya semangat membagikan cerita-cerita tentang pengalaman sebagai pengantar jenazah teman-teman. Oke teman, malam ini kita berada di kota Surabaya. Kebetulan malam minggu teman-teman. Jadi tadi sempat ngantar jenazah dan ada berita duka yang luar biasa teman-teman. Berita ini sungguh menggetarkan hati kita, dan ini mengingatkan, entah ini gimana ceritanya, entah ini kebetulan atau gimana teman-teman. Saya juga pernah mengantarkan jenazah supporter sepak bola teman-teman ke Surabaya. Jadi teman-teman bonek mania teman-teman, saya pernah mengantarkan jenazah seorang supporter sepak bola bonek mania teman-teman, dari kota Bojonegoro teman. Dan kebetulan mobil ambulan yang kita bawa itu ambulan ini teman-teman, lampunya nggak nyala, ambulan ini, dan penutup jenazahnya ini yang saya pakai dulu teman-teman. Bahkan ada tanda tangannya bonek, nggak tahu di pojokan itu teman-teman. Jadi ada yang ngasih tanda tangan, ucapan terima kasih kepada kita sebagai yang sudah mengantarkan jenazah teman-temannya ya, jenazah teman yang meninggal itu teman-teman. Dan sebetulnya miris teman-teman. Jadi kita sebagai petugas kesehatan itu tahu betul ketika ada seperti itu gitu, korban supporter bola teman-teman. Jatuh teman-teman, bisa jatuh ya, jatuh order saya beneran. Jadi saya enggak, kok jatuh ya, tak buat-buat teman-teman, asli jatuh, bikin kaget sendiri, bikin kaget teman-teman, beneran asli jatuh teman-teman. Jadi saya tempelkan di kaca tadi terus jatuh. Jadi begini teman-teman ceritanya, itu dulu itu Persebaya itu kalau nggak salah uji coba dengan Persibo Bojonegoro dan naik kereta melalui Lamongan teman-teman. Dan saat melalui Lamongan itu ada crash dengan supporternya Persela Lamongan, LA Mania teman-teman. Dan ketika itu ada beberapa supporter yang luka sampai di stasiun kereta api dan dibawa ke rumah sakit di Bojonegoro, dan nyawanya tidak tertolong teman-teman. Akhirnya kita bawa jenazah ini ke Surabaya teman-teman. Dulu itu rumahnya di sekitar Tanjung Perak dan makamnya itu ada di dekatnya Pasar Loa itu teman-teman, yang ke Mbah Ratu, makamnya Mbah Ratu teman-teman. Jadi memang tragis. Jadi kebetulan kita juga pernah menjadi petugas kesehatan di acara bola teman-teman, dan pernah juga merasakan ada, tapi nggak sebesar seperti Arema dan Persebaya ini teman-teman. Jadi masih kadarnya masih kecil lah, tapi itu luar biasa suasananya. Dan saya nggak bisa bayangkan kalau itu ada ribuan supporter seperti di Kanjuruhan Malang gitu. Wong saya yang kecil aja, saya di Persibo Bojonegoro itu pernah juga kecewa ya karena timnya kalah, itu sudah kayak gitu loh. Apalagi tim besar macam Arema atau Persebaya gitu. Dan ini mirisnya, kenapa itu bisa terjadi gitu loh. Sampai sekarang masih saja terjadi seperti itu teman-teman. Ya itu butuh butuh ekstra kerja keras buat pecinta bola terutama di Indonesia ya, buat elemen supporter, pimpinannya atau juga yang di bawahnya itu memang harus kompak ya, harus damai sebetulnya ya. Bolehlah kita
kalah dan menang itu harusnya sudah wajar, kita junjung sportivitas. Tapi memang ada tanda kutip oknum, sebetulnya ada oknum yang apa ya, memang memancing suasana. Kalau satu oknum itu memancing suasana, maka ya akan melibatkan yang lainnya, teman-teman. Memang nah itu yang karena apa? Karena ketika emosi, banyak orang emosi dan ada salah satu yang bikin seperti memancing emosinya lalu terjun ke lapangan, maka yang lainnya pasti akan ikut. Dan itu berdampak buruk, teman-teman. Mungkin dengan video ini saya harap, pengalaman saya itu nganter yang ke jenazahnya yang bonek itu sungguh kasihan, teman-teman. Dia masih kecil, masih duduk di SMA, dan bisa dibayangkan lah bagaimana keluarganya, bagaimana ayah dan ibunya, bagaimana teman-temannya merasa sangat kehilangan. Seperti apa ya, kok sampai seperti gitu dibelain. Jadi bahkan ada yang kisahnya memilukan, teman. Ketika mau berangkat itu kalau nggak salah malah berpesan pada keluarganya itu nitip uang itu buat ibunya. Dan ini sungguh pilu, teman-teman. Jadi dan rata-rata korbannya juga masih anak-anak, masih remaja, teman-teman. Karena remaja itu memang butuh apa ya, mentalnya juga masih gampang emosian, masih belum terkendali. Dan ini tugasnya kita sebagai orang tua, tugasnya yang koordinator, supporter dan lain sebagainya itu kalau bisa memberikan edukasi, teman-teman, melatih supaya teman-teman supporter itu menerima kenyataan, sebetulnya menerima kenyataan bahwa kalah dan menang dalam sebuah pertandingan itu hal yang wajar. Karena nggak ada tim itu harus menang terus, nggak ada, teman-teman. Juga yang tim itu harus kalah terus, nggak ada. Jadi itu yang ditanamkan seharusnya. Itu terus yang di petugas yang di lapangan, petugas keamanan dan lain sebagainya memang harus ekstra keras, teman-teman. Jadi panitia pertandingan juga melibatkan semuanya, ya harus bekerja keras memang. Tapi kita berharap semuanya ya, agar kejadian seperti itu harusnya tidak terulang lagi. Semoga tidak terulang lagi, dan semoga korban-korban yang meninggal hari ini, semoga semuanya husnul khotimah, dan keluarga yang ditinggalkannya juga diberikan ketabahan, teman-teman, kesabaran. Saya benar-benar pernah merasakan ya, sampai sekarang tiba-tiba muncul apa ya, suara tangis, teman-teman, suara tangis keluarga, suara tangis teman, suara tangis tetangga, itu tiba-tiba muncul hari ini. Karena pilu banget, pilu, menangis dan lain sebagainya, itu terdengar jelas. Dan entah apa, kebetulan ini penutup jenazahnya juga kok ikut hari ini penutup jenazah dari teman-teman bonek, juga ambulannya sama ya, ambulan ini juga yang dulu yang pernah saya bawa, teman-teman. Dan kebetulan kita kirim jenazah ke Surabaya ini malam ini juga. Malam ini ada kejadian di Malang, teman-teman, di Kanjuruhan. Dan entah ini akhirnya saya membuat konten ini, teman-teman, karena memang serba kebetulan dan ya entah gimana lagi. Aku nggak enak ya, rasanya kayak semenjak HP saya jatuh tadi memang ya agak deg-deg juga, karena memang di luar dugaan. HP-nya tahu-tahu jatuh, untungnya nggak apa-apa dan rekamannya masih ada. Dan ini juga sebagai bahan peringatan bagi semua orang tua, teman-teman, untuk apa ya, memonitor anak-anaknya, memonitor anak-anak kita ketika mau pergi nonton bola, teman-teman. Harus kita lihat situasi dan kondisinya lah, teman-teman. Kita kasih pesan, karena apa? Karena memang kalau anak muda itu kalau sudah fanatik dengan bola itu luar biasa. Saya sendiri juga gitu, teman-teman. Saya juga fanatik bola, supporter. Saya juga sebagai supporter bola juga gitu, fanatik. Tapi memang intinya harus pengendalian, teman-teman. Pengendalian emosi, pengendalian diri itu memang harus ditanamkan ya, ditanamkan semenjak mulai sekarang sih, sebetulnya mulai sekarang kepada para supporter dimanapun berada ya.
Dan kita lihat bola ini kan luar biasa, mulai yang kecil sekarang malah menjangkau ke ibu-ibu, ke wanita-wanita teman-teman. Penggemarnya itu sudah mulai dari yang kecil, dari yang bawah, dari yang muda, dari yang tua teman-teman. Dan ini tugas pemerintah harus mengelola teman-teman. Jangan sampai hiburan yang disenangi masyarakat Indonesia ini malah menjadi rusak teman-teman, malah menjadi tidak bermanfaat lagi menjadi hiburan, malah menjadi hal-hal yang mengerikan. Itu tugasnya pemerintah teman-teman ya, tugasnya PSSI juga, bagaimana membuat sepak bola itu menjadi hal yang menyenangkan, dan mereka yang kalah juga legowo, yang menang juga tidak sombong teman-teman. Dan saya berharap, karena saya pernah merasakan benar teman-teman, merasakan bagaimana pilunya keluarga korban supporter bola yang meninggal teman-teman. Sampai sekarang tiba-tiba muncul suara tangisnya, tiba-tiba muncul suara jeritnya teman-teman. Di ambulan ini terngiang-ngiang, saya ikut membayangkan di Kanjuruhan. Coba teman-teman bayangkan bagaimana situasi seperti itu di Kanjuruhan yang bisa ditayangkan di TV-TV itu kita akan benar-benar merasakan suasana yang miris teman-teman, dan menyedihkan sekali. Oke teman, entah bagaimanapun caranya supaya semuanya kita diberikan kesehatan teman-teman, diberikan keselamatan, dan selalu berdoa dimanapun berada teman-teman. Dan kepada supporter bola di seluruh Indonesia, dimanapun yang menonton video ini, marilah kita tetap menjadi supporter yang pinter, yang cerdas teman-teman. Kita nonton bola itu untuknya hiburan teman-teman. Meskipun kita fanatik, tapi kedewasaan kita harus kita pupuk teman-teman. Kedewasaan seorang supporter bola itu menerima saat timnya kalah dan tidak sombong ketika timnya menang teman-teman. Oke, ini saya sudah jalurnya keluar Surabaya, tepat pukul, masih ramai suasananya, pukul berapa ini, 12 ya, 12 malam teman-teman. Dan entah bagaimana ini, saya semuanya serba kebetulan membuat konten ini saat ini juga. Dan saya berharap semoga semuanya tetap diberikan kesehatan, dan kita berharap berdoa agar kejadian ini yang terakhir, jangan sampai lagi seperti itu teman-teman. Karena apa ya, ya pedih banget, miris banget teman-teman. Saya pernah merasakannya saat sebagai petugas kesehatan di lapangan bola, juga saat mengantarkan jenazah supporter bola yang meninggal, teman-teman bonek mania di Surabaya teman-teman. Oke teman, kali ini semoga video ini memberi inspirasi, bermanfaat bagi kalian-kalian semuanya. Dan saya berharap semoga kejadian itu tidak terulang lagi. Dan terima kasih telah menonton video ini. Semoga kalian supporter bola dimanapun berada bersatu, kita nontonnya enak dan bisa damai ya, damai bersaudara teman-teman. Oke teman, terima kasih semuanya dimanapun kalian berada. Jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan berdoa selalu teman-teman. Terima kasih semuanya. Salam sehat dimanapun kalian berada. Terima kasih bonek, juga semua supporter bola yang di Indonesia, Boromania yang di Bojonegoro, El Amania, juga Aremania, dan semuanya. Yuk kita bersatu teman-teman. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.